Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus 11 yaitu siklus konversi Jim and Clean. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Ranti Cantika Surbakti dengan NIM 2005082020 dari kelas AK5F dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI. Kita akan masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama ada diagram konteks, yang kedua ada DFD level 0, yang ketiga ada DFD level 1, 2, dan 3, dan keempat ada flowchart. Pembahasan kelima ada analisis kelemahan pengendalian, yang keenam ada saran dan perbaikan kelemahan, dan topik yang ketujuh ada flowchart dengan komputerisasi. Kita akan masuk kepada pembahasan pertama yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks ini, alur sistem dimulai pada saat sistem mengajukan kesepakatan pembelian kepada pelanggan, dan dari hasil kesepakatan tersebut, pelanggan akan mengirimkan kesepakatan yaitu blanket order, yang kemudian akan dikirimkan kepada sistem, dan selanjutnya sistem akan mengirimkan blanket order tersebut ke bagian produksi dan perencanaan. Pada saat blanket order dikirimkan kepada bagian produksi, maka selanjutnya bagian produksi akan mengirimkan dokumen produksi yang telah dibuat kepada sistem. Selanjutnya, blanket order juga dikirimkan kepada bagian perencanaan, dan berdasarkan blanket order tersebut, bagian perencanaan akan membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku yang kemudian akan dikirimkan kepada sistem konversi kembali. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada bagian pengendalian persediaan, dan bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan voucher jurnal kepada sistem. Pada saat proses produksi dimulai, maka sistem akan memberikan perintah kepada supervisor untuk membuat dokumen, yaitu dokumen kartu waktu gaji dan jam kerja. Dan bagian supervisor akan mengirimkan kartu waktu dan jam kerja yang telah dibuat kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan beberapa dokumen kepada bagian akuntansi biaya untuk dilakukan pencatatan, yaitu dokumen yang berasal dari bagian perencanaan dan bagian supervisor yang terdiri dari perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu waktu gaji, dan jam kerja. Setelah menerima dokumen tersebut, maka bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan kembali voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan akuntansi biaya kepada bagian buku besar, yang kemudian digunakan untuk memperbarui file buku besar. Setelah diperbarui, maka bagian buku besar akan mengirimkan buku besar yang telah diperbarui kepada sistem konversi. Kita akan masuk kepada pembahasan topik yang kedua, yaitu ada DFD level 0. DFD level 0 ini terdiri dari 3 sistem. Yang pertama ada sistem proses persiapan produksi, yang kedua ada sistem proses produksi, dan yang ketiga ada sistem proses pencatatan. Pada sistem yang pertama, yaitu proses persiapan produksi, sistem tersebut akan menerima blanket order dari pelanggan. Selanjutnya, sistem akan mempersiapkan semua dokumen-dokumen untuk proses produksi, dan dimulai dari bagian teknik akan mengirimkan spesifikasi teknis kepada sistem. Bagian pengendalian persediaan juga akan mengirimkan status persediaan kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan memberikan perintah membuat dokumen kepada bagian perencanaan, yaitu dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, serta jadwal produksi. Setelah membuat dokumen-dokumen tersebut, maka bagian perencanaan akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kembali kepada sistem. Sistem juga akan memerintahkan bagian produksi untuk membuat dokumen yang terdiri dari lembar urutan kerja, daftar kebutuhan bahan baku, serta permintaan pembelian. Selanjutnya akan masuk kepada sistem proses produksi, yaitu sistem yang kedua, yang dimulai dari sistem akan mengirimkan permintaan bahan baku kepada bagian penyimpanan persediaan, dan bagian penyimpanan persediaan akan mengirimkan bahan baku kepada sistem. Saat proses produksi dimulai, maka sistem proses produksi akan memerintahkan bagian supervisor untuk membuat dokumen, yaitu dokumen kartu waktu gaji dan jam kerja. Setelah dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh supervisor, maka dokumen tersebut akan dikirimkan kepada sistem. Selanjutnya masuk kepada sistem yang ketiga, yaitu proses pencatatan. Sistem proses pencatatan ini akan menerima dokumen dari sistem yang pertama, yaitu ada dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, dan akan menerima dokumen pada sistem yang kedua, yaitu kartu waktu gaji dan jam kerja. Yang selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk dilakukan pencatatan.
Setelah menerima dokumen-dokumen dari sistem, maka bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal. Yang voucher jurnal tersebut akan dikirimkan lagi kepada sistem. Setelah menerima voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya, maka sistem yang ketiga yaitu proses pencatatan akan mengirimkan voucher jurnal tersebut ke bagian buku besar untuk selanjutnya dilakukan update buku besar. Setelah melakukan update buku besar, bagian buku besar akan mengirimkan buku besar yang telah diperbarui atau update buku besar kepada sistem 3.0 yaitu proses pencatatan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu DFD level yang terdiri dari 3 level. Yang pertama ada DFD level 1. Di sini blanket order akan dikirimkan kepada sistem 1.1 dan sistem 1.1 akan melakukan proses penerimaan blanket order yang didukung oleh data master pesanan. Selanjutnya dilanjutkan kepada sistem 1.2 yaitu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Lanjut kepada sistem 1.3 yaitu membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku serta jadwal produksi yang dimana dibuat menggunakan data master bagian perencanaan. Lanjut ada sistem 1.4 yaitu membuat dokumen produksi dan permintaan pembelian. Di sini digunakan data master teknis dan data master bagian pengendalian persediaan yang akan menghasilkan beberapa dokumen untuk proses produksi yang terdiri dari dokumen produksi, permintaan pembelian, perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, dan jadwal produksi. Setelah itu ada DFD level 2. Pada DFD level 2 dimulai dari proses 2.1 yaitu proses permintaan bahan baku di mana menggunakan data master permintaan bahan baku. Kemudian setelah dilakukan proses permintaan, maka akan dilanjut kepada sistem 2.2 yaitu mengeluarkan bahan baku. Setelah dikeluarkan bahan baku, maka lanjut kepada sistem 2.3 yaitu update status persediaan yang menggunakan data master status persediaan. Setelah status persediaan diupdate, maka selanjutnya masuk kepada sistem 2.4 yaitu membuat voucher jurnal. Setelah membuat voucher jurnal, maka lanjut kepada sistem 2.5 yaitu membuat kartu waktu gaji dan jam kerja yang menggunakan data master bagian perencanaan. Dan DFD level yang terakhir ada DFD level 3. Di mana pada DFD level 3 ini sistem 3.1 akan melakukan pencatatan berdasarkan dokumen yang dikirimkan yaitu ada perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu waktu gaji dan jam kerja serta voucher jurnal yang akan dikirimkan kepada sistem 3.2 untuk membuat voucher jurnal dari dokumen-dokumen tersebut. Setelah dilakukan pembuatan voucher jurnal, maka akan dilanjut kepada sistem 3.3 yaitu mengirimkan voucher jurnal tersebut ke bagian buku besar. Setelah itu akan dikirimkan kepada sistem 3.4 yaitu sistem memperbarui file buku besar yang akan menghasilkan buku besar yang telah diperbarui. Selanjutnya ada bagan alur flowchart, di mana terdapat 7 bagian yaitu bagian produksi, bagian perencanaan, bagian pengendalian persediaan, bagian penyimpanan persediaan, bagian akuntansi biaya, dan bagian buku besar. Proses dimulai pada bagian produksi, di mana bagian produksi akan menerima blanket order dari pelanggan, dan kemudian bagian produksi akan membuat dokumen produksi yang terdiri dari daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Dan bagian produksi akan membuat permintaan pembelian dengan menggunakan dokumen produksi tersebut serta dokumen yang dikirim dari bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan yaitu spesifikasi teknis dan status persediaan. Kemudian permintaan pembelian akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Selanjutnya, bagian perencanaan akan membuat dokumen jadwal produksi yang menghasilkan dokumen jadwal produksi yang digunakan untuk membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku dengan membuat 3 salinan untuk perintah kerja dan permintaan bahan baku serta 2 salinan untuk lembar perpindahan. Dokumen asli akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Salinan pertama, ketiga dokumen akan dikirimkan ke bagian produksi untuk digunakan dalam membuka file perintah kerja terbuka. Untuk salinan kedua dari perintah kerja dan permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Salinan ketiga dari perintah kerja akan dikirimkan ke bagian gudang barang jadi. Salinan ketiga dari permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian penyimpanan bahan baku dan salinan kedua dari lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka bersama dengan dokumen produksi.
Bagian supervisor akan membuat dokumen yang terdiri dari dokumen kartu waktu gaji dan jam kerja yang kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Pada bagian penyimpanan persediaan akan menerima salinan permintaan bahan baku yang kemudian digunakan untuk melakukan pengeluaran bahan baku yang dibutuhkan. Setelah bahan baku dikeluarkan oleh bagian penyimpanan persediaan, maka bagian pengendalian akan memperbarui file persediaan dan akan membuat voucher jurnal yang akan dikirimkan ke bagian buku besar. Bagian akuntansi biaya akan menerima dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan dari bagian perencanaan dan supervisor, yaitu ada perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kartu waktu gaji dan jam kerja, serta ada 2 dokumen tambahan, yaitu retur bahan baku dan kelebihan bahan baku. Semua dokumen tersebut akan digunakan untuk membuat voucher jurnal yang akan dikirimkan ke bagian buku besar. Pada bagian buku besar akan menerima 2 voucher jurnal, yaitu dari bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi biaya yang kemudian digunakan untuk memperbarui file buku besar. Selanjutnya ada kelemahan dan saran. Kita masuk kepada bagian analisis kelemahan pengendalian. Terdapat 4 analisis kelemahan pengendalian yang terdiri dari yang pertama ada otorisasi transaksi. Di sini tidak adanya pengesahan dari supervisor atau tanda tangan supervisor untuk setiap lembar perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja berikutnya. Yang kedua ada pemisahan tugas. Pada pemisahan tugas sendiri tidak dilakukan secara jelas mengenai tugas yang dilakukan pada tempat kerja dan pusat kerja. Yang ketiga ada bagian supervisi. Pada sistem, tanggung jawab supervisor belum jelas karena tidak ada penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan kepada setiap bagian. Dan yang keempat, ada verifikasi independen. Di sini tidak adanya verifikasi mengenai dokumen yang telah diterima atau dokumen lain yang ketika diterima belum dilakukan verifikasi yang jelas. Lanjut, ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian tersebut. Pada otorisasi transaksi, seharusnya pada setiap lembar perpindahan yang telah selesai pada satu tempat kerja ditandatangani untuk kemudian dikirimkan ke tempat kerja berikutnya. Pada bagian pemisahan tugas, seharusnya ada pemisahan tugas yang jelas antara tempat kerja dan pusat kerja. Pada bagian supervisi, seharusnya supervisor melakukan pengawasan ke setiap bagian. Dan pada bagian verifikasi independen, seharusnya ketika suatu dokumen diterima harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar jelas apakah dokumen tersebut sudah diterima atau belum. Kita akan masuk kepada flowchart yang terkomputerisasi. Untuk flowchart bagian ini, semua data dan bagiannya itu sama dengan flowchart sebelumnya, namun yang beda adalah di sini menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi dengan mengubah simbol trapesium menjadi persegi. Sekian yang telah saya bahas mengenai kasus 11 dari perusahaan Jim & Clean. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.